warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Semangat ya. Siap itu. Ya. Siap. Hari ini berdoa dan hari ini memperlancar dari awal itu. Ketua kelas silakan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan, Pak Khairul. Waalaikumsalam. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rob. Ya, terima kasih. Sudah berdoa, anak-anak. Selanjutnya kita baca Asmaul Husna ya. Dibaca. Halo. Kita membaca dulu anak-anak ya, sebagai bukti cinta kita ke tanah air. Kita nyanyi dulu lagu nasional ya. Pancasila. Garuda Pancasila. Sama-sama silakan. Ya. Kita dulu. Ayo maju, Untukmu yang terang. Alhamdulillah. Pancasila pribadi bangsa. Subtematik pada tema 5 anak-anak. Pada subtematika ini nanti kita akan membahas materi yaitu PPKN, kemudian ilmu pengetahuan alam. Adapun nanti tujuan pembelajaran yang harus dicapai atau yang harus kita lakukan yaitu pertama menggali informasi. Setelah kita berdiskusi dan menggali informasi, diharapkan kalian dapat memahami makna hubungan simbol dengan sila Pancasila dengan benar. Kemudian setelah dilakukan pembelajaran, juga kalian dapat menjelaskan dan memahami dan menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Selanjutnya dalam materi bahasa Indonesia nanti kita akan mempelajari tentang teks non-fiksi. Jadi setelah belajar nanti diharapkan kalian dapat memahami pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi dengan tepat. Kemudian setelah berdiskusi kita juga dapat mengetahui dan membandingkan hal yang sudah diketahui dan hal yang belum diketahui dari teks non-fiksi dengan tepat. Kemudian untuk IPA, yaitu kita mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Nanti kalian diharapkan dapat menyimpulkan tentang sifat-sifat cahaya ya, dan memberi laporan atau dapat laporan terkait dari pelaksanaan praktek nanti dalam uji coba praktek cahaya. Ya, nanti
untuk pembelajaran hari ini nanti akan saya bagi menjadi kelompok kecil anak-anak ya. Nanti kelompoknya saya menentukan, jadi tidak usah protes anak-anak ya. Iya Pak, siap. Tidak usah pilih, nanti Pak Bunaim saya sapa juga ya. Jadi selanjutnya saya bagi kelompoknya dulu, kita sebelum memulai pembelajaran, nanti langsung saya bagi kelompoknya. Untuk kelompok 1 saya bagi yaitu Pak Khairul, kemudian Bu Eva, Bu Lina, dan Pak Sid. Nah ya. Alhamdulillah sudah saya bagi kelompoknya, silahkan duduk di kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 berada paling depan, Ya 2 Pak. berada di tengah, ya silahkan. Ya anak-anak, selanjutnya kita masuk ke dalam materi dulu ya. Ayo semangat ya, kita masuk ke materi yang pertama yaitu PPKN. Pada materi subtematika ini kita mempelajari tentang sikap perlawanan berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Baca anak-anak, contoh nilai-nilai kepahlawanan sesuai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu ada yang pertama apa? Jujur dan tekun. Kemudian cinta tanah air. Pantang menyerah dan disiplin. Rela berkorban, kerja keras, menghargai karya orang lain. Jujur dan tekun. Mulai dengan apa yang sudah dicontohkan itu berarti kita harus juga meneladani sikap-sikap tersebut ya, sebagai seorang pelajar. Hidup ini tidak ada yang jujur dan bekerja keras saja belum tentu sukses, apalagi yang tidak jujur, malas, nah, itu tentunya juga akan sulit untuk mencapai kesuksesan. Makanya kita harus semangat belajar. Semangat ya anak-anak. Semangat Pak. Selanjutnya, kalau minggu atau subtema kemarin kita membahas tentang Pancasila untuk hari mendalami tentang makna kelima Pancasila serta hubungan dengan atau arti simbol sila kelima Pancasila. Bagaimana bunyi sila kelima Pancasila? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia. Kemudian simbolnya itu seperti di gambar adalah padi dan kapas. Kenapa kok padi dan kapas? Karena seperti yang kita ketahui, dan dari apa toh anak-anak? Melambangkan pangan dan sandang, Pak. Padi dan kapas itu menggambarkan kebutuhan dasar manusia yaitu pangan dan sandang. Makanan. Diketahui bahwa kapas itu kebutuhan dasar pembuatan kain atau itu ya anaknya. Dan padi bahan dasar dari pembuatan bahan dasar dari nasi yang sehari-hari kita makan. Makanya simbol kelima Pancasila disimbolkan dengan padi dan kapas menggambarkan kebutuhan dasar manusia yaitu pangan dan sandang. Dapat dipahami anak-anak ya? Nah, ini untuk selanjutnya saya menunjukkan beberapa gambar. Silahkan nanti di atas Ke belakang dulu, Pak. apa Pak? Izin ke belakang. Woi silahkan monggo. Satu persatu ya ke belakangnya. Coba anak-anak kita lihat gambar yang di sebelah kiri atas itu ada gambar apa itu? Juara
kita ya itu juara timnas tadi itu kemarin itu merupakan hasil dari kerja keras mereka. Jadi tidak semata-mata tiba-tiba juara itu karena memang ada kerja keras dari setiap para pemain dan ofisial yang ada di dalam. Selanjutnya yang sebelah tengah itu ada gambar memberi sedekah atau bantuan kepada orang yang membutuhkan. Terus kaitannya dengan sifat sila kelima Pancasila apa ya? Menjunjung tinggi Tinggi keadilan. keadilan. Jadi saat dengan makanan misalnya yang kita makan setiap hari berarti kita secara tidak langsung orang yang kita beri itu bisa merasakan apa yang kita makan sehari. Ini rasa Kita menanam kan? Ya, oke. Selanjutnya itu ada membantu teman yang jatuh, kemudian gotong royong. Itu kerja bakti menandakan bahwa setiap orang setiap warga masyarakat itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam lingkungan di sekitar. Nah, ngoten nggih? Jadi, kalau ada pertanyaan, Pak, untuk materi yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya, sila kelima Pancasila di berbagai lingkungan. Silakan untuk kelompok 1 yang dipimpin oleh tadi Bu Eva, silakan untuk membaca lingkungan keluarga. Nah, bacanya. Lingkungan keluarga. Contohnya pandai membagi waktu untuk belajar, bermain, dan membantu orang tua. Kemudian mengembangkan silaturahmi, kekeluargaan, dan kegotong royongan. Ya, betul. Untuk yang kedua, lingkungan sekolah, silakan dibaca oleh kelompok 3. Tadi dipimpin punya oleh Pak Sirojudin. Ya, nanti satu dulu. Ini masih tugasnya kelompok 3. Lingkungan sekolah yaitu belajar dengan giat dalam meraih prestasi. Yang kedua yaitu gemar menabung. Nah, terima kasih untuk kelompok 3. Untuk yang nomor 3 saya baca sendiri. Lingkungan masyarakat yaitu menggiatkan koperasi dan usaha ekonomi lemah, menggerakkan program padat karya. Selanjutnya, oke anak-anak untuk materi PKN ini sampai situ. Nanti setelah ini saya bagikan LKPD ya. Setiap kelompok saya berikan 1 LKPD. Nanti silahkan diisi disesuai dengan tugas yang tertera dalam LKPD tersebut. Tugas yang pertama yaitu lihatlah gambar di bawah ini bersama dengan teman sebangkumu. Itu ada 5 teman ya dalam bangkumu. Kemudian tentukan sikap yang sesuai dengan sikap kelima dengan sila kelima Pancasila sesuai dengan gambar dan berikan alasannya. Jadi nanti silakan. Kalau ada kesulitan silakan tanya. Saya beri waktu 20 menit ya untuk mengerjakan. Silakan. Ada pertanyaan terkait tugas? Ada, Pak. Terima kasih. Saya dipersilakan, silakan. Sekarang kalian mepresentasikan perwakilan kelompok ya. Saya harap nanti semua siswa dalam kelompok bisa mewakili untuk masukan ya menyampaikan pekerjaan yang sudah dilakukan. Ya paham ya? Nah, oke. Mulai dari kelompok 4 dulu, silahkan maju ke depan. Nah. Silakan ya, terima kasih. Pelaksanaan diskusi untuk pertama sudah selesai. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Nah, semangat ya. Siap, semangat. Masa sekarang sudah lapar? Istirahatnya masih lama, masih 2 jam lagi. Ya. Lanjut ya, kita masuk ke materi bahasa ya. Ini ada pertanyaan juga. Bagaimana kita mengenal para pahlawan? Nah, ini temanya kita akan pahlawan, tema 5 ya loh.
Bagaimana kita mengenal para pahlawan? Nah, itu jawab di bawahnya. Kita harus membaca biografi tentang pahlawan. ya. Ada yang tahu biografi itu apa, anak? Riwayat hidup. Betul ya? Ya, betul juga, boleh. Biografi itu apa? Ada yang lain coba? Data seseorang, Pak. Ya, oh. Biografi itu ternyata termasuk dalam teks jenis non fiksi. Nah, teks manfaat dan teks non fiksi yaitu menambah wawasan dan ilmu terhadap teks yang ditulis berdasarkan kenyataan dan data yang faktual, tidak mengada-ngada. Jadi kebalikan dari teks fiksi. Kalau fiksi itu berarti kan khayal. Kalau non fiksi berarti itu nyata berdasarkan fakta dan data yang benar. Dari teks non fiksi yaitu buku ilmu pengetahuan. Seperti yang kalian pegang itu buku panduan belajar atau buku materi itu merupakan teks non fiksi. Jadi sudah disebut di awal biografi juga termasuk teks non fiksi. Artikel jurnal atau kajian ilmiah itu juga merupakan teks non fiksi. Sedangkan biografi adalah biografi adalah teks non fiksi yang memuat mengenai riwayat hidup tokoh yang ditulis oleh orang lain. Contoh, riwayat hidup pahlawan, kemudian tokoh ternama seperti di Gajah Mada, ada Raja Mula Warman ada, kemudian tentang Ki Hajar Dewantara juga ada ya anak. Gus Dur ya bisa, Gus Dur merupakan pahlawan juga. Terima kasih. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Tidak, Pak. Ya, terima kasih. Semuanya berarti pinter-pinter muridnya Pak Agung ini. Semuanya ranking 1, Pak. Semuanya ranking 1, alhamdulillah. Teks non fiksi, ini terangkan ciri-ciri teks non fiksi. Ya, kita lanjutkan, tetap fokus ya anak ya. Jangan banyak fiksi. Dengan bahasa formal, resmi dan baku. 2. Menggunakan gaya bahasa denotatif. 3. Berdasarkan data dan fakta. 4. Kebenaran dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang terakhir yaitu ditulis secara sistematis. Nah, seperti tadi contohnya artikel itu ditulis secara sistematis dan berdasarkan penelitian yang kuat atau data dan fakta. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi ciri-cirinya. Nah, ini saya bagikan lagi ya, lembar kerja untuk bahasa Indonesia. Ini juga ada tugas kelompok, silahkan dikerjakan tentang teks non fiksi. Itu di situ ada saya masukkan biografi dari Ki Hajar Dewantara. Silahkan sesuai dengan yang sudah saya tuliskan. Silahkan saya beri waktu 15 menit anak-anak ya, silahkan untuk diskusi dan menjawab. Ada mengerjakan ada kesulitan? Tidak ada ya? Oh ya, terima kasih. Berarti sudah bisa semua ya. Setelah ini kita diskusikan lagi ya tentang lembar kerja yang sudah kalian kerjakan. Jadi saya minta setiap lembar kerja kita diskusikan, tidak usah lama-lama. Yang penting kita sampaikan jawaban dari masing-masing kelompok. Oke, setiap kelompok diwakili oleh orang berbeda ya dari tadi yang sudah maju, agar semua merasakan pengalaman yang sama untuk presentasi ya. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah semuanya bisa melaksanakan presentasi.
Cuma ini untuk selanjutnya saya harap ketika presentasi kelas ya anak-anak ya. Oke, jadi agar lain pertama evaluasi dari jawaban yang kamu jawab, alat akan pertama. Oke, sudah. Sifat cahaya kita masuk materi IPA. Sifat-sifat cahaya. Cahaya dapat merambat lurus. Yang pertama, sesuai dengan gambar itu dicontohkan ada lilin dan 3 karton yang cahaya dapat merasakan itu cowok yang dan materi itu cahaya diuraikan dari masing-masing alat ini. Tahu Pak. Lu buat apa ya? Buat memperbesar benda Pak. Maksudnya kita melihatnya lebih besar kalau pakai loop. Lu? Oke. Pak. Pak. Lu Lup. Anda Esa. Ada lup, kamera, teleskop. Fungsinya dari loop itu apa ya? Untuk memperbesar benda. Iya. Kemudian teleskop itu fungsinya untuk apa ya, Pak Bu Naim? Sudah lengkap Bu ya? Sudah yakin ya. Untuk melihat benda yang jauh. Ya Pak. Terima kasih. Digunakan di ya, lihat benda ulang lagi menggunakan untuk yang sangat kecil ya, nggak dapat. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita suruh baik tentang praktek yang ini untuk pengerjaan saya dapat lurus, kemudian yang kedua dapat blending, kemudian yang cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan. Silakan masing-masing kelompok untuk melaksanakan kegiatannya dan hasil kegiatan percobaan tersebut di lembar kerja yang sudah saya bagikan. Oke, silakan saya beri kesempatan waktunya 10 menit untuk melakukan percobaan dan menulis laporan. Silakan. Ini masih semangat ya, kok ada suaranya anak-anak. Apa sudah lapar? Semangat. Semangat ya. Oke. Ya, terima kasih. Sudah selesai semua ya laporannya? Sudah Pak. Ya. Sekarang gantian siswa yang lain ya untuk mempresentasikan. Nanti kita jadikan satu laporannya ya, anak. Silakan ditulis setiap gambar kerja kamu tulis. Oke, kelompok 1. Nah, itu ya. Terima kasih ya sudah melakukan laporan dengan baik. Kita akhirnya sudah bisa mendapatkan seluruh laporan dari setiap percobaan yang kalian lakukan ya. Kesimpulannya anak kegiatan kita sudah lakukan. Kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini yaitu makna sila kelima Pancasila, yaitu yang pertama Adil. Berarti sama. Kan berarti sama. kita bisa menerangkan adil bukan berarti sama. Kita angkat tangan kelompok 1 atau kelompok 4, 2, 3 silakan. Adil bukan berarti sama, ada yang tahu? Itu Pak Khairul itu Pak. Oh iya betul ya.
Sudah ini ya. Jawaban dari kelompok 2 betul ya. Adil bukan berarti sama, itu maksudnya ketika kamu sekarang sudah kelas 4 dan kamu mempunyai kakak SMA, kira-kira uang sakunya sama enggak? Tidak sama. Sama Pak, sesuai kebutuhan. Betul sekali kelompok 2 ya, Pak Khairul Pak Khairul ya. Adil itu bukan berarti sama, sesuai dengan kebutuhan dan apa namanya kebutuhannya masing-masing ya. Kan mau bekerja sama. Jadi seperti kalian yang kalian lakukan ini kan sudah berkelompok, berarti kalian sudah melakukan makna sila kelima Pancasila. Oke. Ya, mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain. Kemudian menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Jadi itu anak-anak kita, warga Indonesia juga harus bangga bahwa harus menganggap bangsa kita itu sama dengan bangsa lain, itu sejajar gitu ya anak-anak. Oke. Kemudian dari teks non fiksi, ciri-ciri utama teks non fiksi tadi apa? Ini sudah kita simpulkan ya. Menggunakan bahasa formal dan baku. Oh lihat, Data dan fakta. Lagi apa? Kebenaran dapat dipertanggungjawabkan. Alhamdulillah sudah paham semua ya anak-anak. Kemudian yang terakhir setelah kita lakukan percobaan kita semakin yakin bahwa sifat-sifat cahaya itu betul. Yang pertama yaitu cahaya merambat lurus, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat digaskan, cahaya dapat diuraikan. Itu simpulannya untuk pelajaran hari ini. Yang terakhir ya tugas untuk kalian ini tugas individu. Ada 10 soal yang saya berikan. Jadi nanti dikerjakan oleh masing-masing siswa ya. Boleh contekan dengan yang lain ya. Ini untuk mengevaluasi bagaimana pemahaman masing-masing siswa. Siapa anak-anak ya? Siapa? Siapa? Akan dikerjakan waktunya 10 menit ada 10 soal. Silakan. Ya, terima kasih untuk semua ya tesnya. Soalnya semua ya. Silakan ke depan. Oke anak-anak, untuk tugas sudah saya terima. Evaluasi hari ini yaitu kegiatan diskusi sudah berjalan dengan baik. Cuma ada beberapa siswa yang masih belum mau aktif dalam berdiskusi ya. Tidak apa-apa, kita berlatih di sini, berlatih untuk berdiskusi, belajar bersama, jadi tidak usah malu. Siapa anak-anak ya? Siapa? Untuk kedepannya lebih bagus. Oke, terima kasih. Untuk pelajaran selanjutnya silakan dipelajari. Untuk hari ini cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.